Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Islamiati dengan NIM 1054011211117 kelas PGSD 7D. Baik, di sini saya akan menjelaskan perbedaan antara pemerolehan bahasa dan pembelajaran bahasa, kemudian studi kasus atau contoh kasus pada seorang anak yang memiliki keterbatasan fisik, yaitu tunawicara atau bisu, dan mencarikan solusi untuk contoh tersebut. Pemerolehan bahasa adalah proses manusia mendapatkan kemampuan untuk menangkap, menghasilkan, dan menggunakan kata untuk pemahaman dan komunikasi. Bahasa bisa diperoleh berupa bahasa vokal seperti bahasa secara lisan dan manual seperti bahasa isyarat. Menurut Haid 2005, pembelajaran bahasa berkaitan dengan proses-proses yang terjadi pada waktu seorang anak mempelajari bahasa kedua setelah dia memperoleh bahasa pertama. Jadi, pemerolehan bahasa berkenaan dengan bahasa pertama atau bahasa ibu, sedangkan pembelajaran bahasa berkenaan dengan bahasa kedua dari seorang anak itu. Contoh kasus yang saya angkat yaitu pada seorang anak di Kabupaten Bima yang memiliki keterbatasan fisik, yaitu tunawicara atau bisu. Awalnya, ketika anak ini berumur 3 tahun, keluarganya tidak mengetahui bahwa anak ini memiliki keterbatasan dalam berbicara atau bisu. Ketika berusia 5 tahun, keluarganya baru menyadari bahwa anak ini mengalami keterbatasan dalam berbicara atau bisu. Dia bisa menangkap sesuatu hal yang dibicarakan atau yang diperintahkan oleh ibunya, tapi dia tidak mampu menghasilkan suatu bahasa atau memproduksi bahasa yang dia dengar. Jadi, pada usia 6 tahun, keluarganya mulai memasukkan anak ini dalam sekolah biasa, karena di Kabupaten Bima tidak ada sekolah untuk anak yang berkebutuhan khusus, dan anak ini juga terlahir pada keluarga yang mengalami kendala dalam hal perekonomian. Selama 2 tahun, anak ini disekolahkan di salah satu sekolah di Kabupaten Bima, tetapi anak ini tidak mengalami perubahan dalam memperoleh bahasa itu sendiri karena keterbatasannya. Jadi, keluarganya mengambil keputusan bahwa anak itu tidak disekolahkan kembali, tapi dia tetap berinteraksi dengan teman sebayanya dalam lingkungan di sekitar tempat tinggalnya. Bagusnya dari anak ini, dia tidak pernah merasa canggung ketika dia bermain dengan teman sebayanya dan temannya yang normal dan berbeda dengan dirinya. Dan anak ini juga meskipun tidak mampu menghasilkan atau memproduksi bahasa, tapi dia bisa menangkap apa yang diperintahkan atau didengarkan, dan kadang dia menjawab menggunakan bahasa isyarat atau bahasa tubuh yang dimengerti oleh teman-teman ataupun keluarganya. Jadi, untuk solusinya diharapkan kepada orang tua dan keluarga terdekat selalu memberikan motivasi dan pengawasan yang ketat kepada anak yang memiliki keterbatasan fisik, dan karena kita ketahui bahwa keadaan
lingkungan sangat mempengaruhi emosional, mental dan psikologi dari anak tersebut. Dan untuk pemerintah untuk menyediakan sekolah untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus di daerah pelosok-pelosok dan tidak terjangkau. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan saya akhiri. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.